dunia One Piece, masalah terbesar bukanlah bajak laut, bukan monster laut, bukan pula peperangan antar kekuatan besar. Masalah terbesar di dunia itu adalah siapa yang berhak menulis sejarah. Karena sejak awal, sejarah tidak pernah netral. Ia selalu ditulis oleh mereka yang menang, yang berkuasa dan yang bertahan hidup. Ada satu masa yang hilang dari dunia One Piece. Satu abad yang sengaja dihapus dari semua catatan resmi. Bukan karena tidak penting, melainkan karena masa itu menyimpan kebenaran yang bisa mengguncang dunia. Void Century, satu abad kosong yang justru terlalu penuh untuk dibiarkan diketahui. World Government berdiri di atas reruntuhan masa itu. Mereka menyebut diri penjaga perdamaian, penjaga tatanan, penjaga stabilitas dunia. Namun setiap sistem yang benar-benar adil tidak membutuhkan sensor, tidak membutuhkan pembantaian ilmuwan, tidak membutuhkan penghapusan pulau dari peta dunia. Ohera dihancurkan bukan karena kekuatan militernya. Ohera dihancurkan karena satu hal sederhana, mereka membaca. Dan membaca adalah awal dari berpikir. Berpikir adalah awal dari bertanya. Dan bertanya adalah ancaman terbesar bagi kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Ini bukan hal asing bagi sejarah manusia. Perpustakaan dibakar, bahasa dihapus, cerita leluhur dilarang. Karena penguasa selalu paham jika rakyat mengetahui masa lalu mereka. Mereka akan mulai mempertanyakan masa kini. Di balik Void Century ada satu nama yang terus bergaung meski berusaha dihapus. Joy Boy. Joy Boy bukan sosok sempurna. Ia bukan Raja Agung yang tak terkalahkan. Ia adalah simbol dari seseorang yang berani berjanji pada dunia. Janji tentang kebebasan. Janji tentang dunia yang tidak dibangun di atas perbudakan, ketakutan, dan hierarki absolut. Namun janji itu gagal, entah karena dunia belum siap, entah karena sistem terlalu kuat, entah karena manusia sendiri takut pada kebebasan yang sesungguhnya. Dan kegagalan itu lebih berbahaya daripada keberhasilan seorang tiran. Karena kegagalan Joy Boy menjadi bukti bahwa dunia ini pernah punya pilihan lain. Maka sejarah harus dikunci, nama harus dilupakan, janji harus dikubur. Berabad-abad kemudian, dunia terlihat damai di permukaan. Pemerintahan global berdiri, hukum ditegakkan, bajak laut dijadikan simbol kejahatan. Namun di balik itu, banyak kerajaan hidup dalam ketimpangan. Rakyat hidup dalam kemiskinan, pulau-pulau dijadikan korban atas nama keseimbangan dunia. Dan di dunia seperti inilah Luffy muncul. Luffy bukan pahlawan klasik, ia tidak punya ambisi untuk menyelamatkan dunia. Ia tidak membawa ideologi, ia bahkan sering dianggap bodoh. Ia hanya ingin satu hal, hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Namun justru disitulah letak bahayanya. Karena orang yang tidak terikat pada kekuasaan tidak bisa dikendalikan oleh sistem. Kemanapun Luffy pergi, ia bertemu dunia kecil yang mencerminkan dunia besar. Penguasa lokal yang menindas rakyatnya. Ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang baik yang terlalu lama diam karena merasa tidak ada harapan. Dan tanpa pidato besar, tanpa manifesto revolusi, Luffy menghancurkan satu hal mendasar, rasa takut. Ia tidak datang membawa solusi sempurna, ia hanya menunjukkan bahwa melawan itu mungkin. Dan dari situlah sejarah kecil mulai bergerak. Satu pulau bebas, satu kerajaan runtuh, satu generasi kembali berani bermimpi. Inilah pola yang paling ditakuti oleh World Government. Bukan kekuatan fisik, bukan senjata kuno, tetapi efek domino kesadaran. Karena kesadaran tidak bisa dibunuh dengan peluru, ia menyebar dari cerita ke cerita, dari orang ke orang. Dan semakin banyak orang sadar, semakin rapuh sistem yang berdiri di atas kebohongan lama. One Piece sebagai cerita bukan tentang siapa yang paling kuat. Ia adalah cerita tentang siapa yang berani hidup jujur di dunia yang memaksa kepatuhan. Tentang siapa yang menolak menerima hidup hanya karena memang dari dulu begitu. Dan mungkin One Piece itu sendiri bukanlah harta karun material. Mungkin ia adalah kebenaran utuh tentang dunia.
tentang masa lalu yang dihapus, tentang janji yang gagal, tentang pilihan yang pernah ada. Sesuatu yang jika ditemukan akan membuat dunia tertawa. Kalau menurut kamu, kalau kebenaran itu benar-benar dibuka, dunia One Piece akan tertawa atau justru runtuh? Apakah kebebasan memang pantas ditakuti? Atau selama ini kita hanya diajari untuk tidak bertanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena cerita seperti ini tidak hidup di layar, tapi di pikiran orang-orang yang berani berpikir. Dan kalau kamu percaya bahwa kebebasan selalu layak diperjuangkan, tinggalkan satu tanda di video ini. Karena selama masih ada yang bertanya, cerita ini belum selesai.